17 April 2015, Jenderal Badrodin Haiti resmi menyandang jabatan sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat terpilih, Jenderal Badrodin Haiti pun memiliki visi dan misi dalam memantapkan kinerja kepolisian. Namun jabatan sebagai Kapolri ia emban hanya dalam waktu 15 bulan. Bulan Juli nanti, tepatnya tanggal 24, Badrodin memasuki masa pensiun. Sejak akhir 2015 hingga awal 2016, isu calon pengganti Badrodin Haiti dan siapa-siapa saja Jenderal Bintang 3 cocok menjadi kandidat pun ramai diperbincangkan. Mulai dari nama Komjen Dwi Prayitno, Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso, Komjen Putut Eko Bayuseno, hingga Komjen Tito Karnavian. Ada wacana pemerintah akan memperpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Hal tersebut berdasarkan PP nomor 1 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan batas usia pensiun dapat dipertahankan sampai usia 60 bagi anggota yang berkeahlian khusus. Mungkinkah pemerintah akan memperpanjang masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti? Lalu bila itu terjadi, bagaimana pengaruhnya pada struktur dan internal kepolisian? Dan sosok pemimpin kepolisian seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini? Kita temukan jawabannya di Talk to iNews, mencari sosok Kapolri ideal. Ya pemirsa, siapa sesungguhnya Kapolri berikutnya pilihan Presiden? Ataukah Presiden justru akan memperpanjang masa jabatan Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang artinya jika memang akan dilakukan menjadi sejarah untuk pertama kalinya seorang Kapolri diperpanjang masa jabatannya oleh Presiden. Dan 3 orang tamu saya telah hadir malam hari ini untuk membahasnya. Di sebelah kanan saya adalah Abu Bakar Al-Habsyi, anggota Komisi 3 atau Komisi Hukum Mitra Kerja Kepolisian dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Abu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Edi Hasibuan, mantan anggota Kompolnas, sekarang Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat malam Bang Edi. Dan Bang Refli Harun, pakar tata negara kita. Selamat malam Bang Refli. Ya, selamat malam. Saya ke Mas Edi dulu. Bang Edi, kalau kita melihat perkembangan berita, Jumat lalu ada pertemuan antara Kompolnas dengan Pak Luhut. Benar apakah sudah ada keputusan untuk mempertahankan Jenderal Badrodin Haiti yang artinya akan memperpanjang masa jabatannya? Saya kira kalau kita lihat pertemuan Kompolnas baru, kebetulan yang kita baru seminggu lalu itu diganti ya. Kemudian ada pertemuan antara anggota Komisi Kepolisian Nasional dengan Ketua Menko Polkam. Kompolnas yang baru atau Kompolnas yang lama nih? Kompolnas baru. Artinya Anda tidak ikut? Ya, kami tidak, karena kami sekarang udah di luar ya. Di situ disampaikan bahwasanya akan mengirimkan nama kepada Bapak Presiden jika ada pergantian pada bulan Juni ini. Artinya memang jika ada pergantian berarti dalam bulan Juni ini Kompolnas sudah mengirimkan nama-nama kepada Presiden. Tetapi mengirimkan nama itu kan harus berawal dari Wanjakti, mengirimkan ke Kompolnas, Kompolnas baru serahkan ke Presiden untuk dibahas. Betul. Jadi memang sebagaimana kita lihat penjelasan mereka kemarin itu bahwasanya akan meminta dulu informasi atau masukan-masukan dari Wanjakti, kemudian masukan itulah nanti akan digodok oleh Kompolnas lalu diserahkan kepada Presiden. Artinya singkat cerita, sikap Kompolnas adalah tetap menunggu nama dari Wanjakti. Ya, saya kira demikian. Karena memang kami juga sependapat sebetulnya memang sebaiknya lah sebetulnya setiap ada pengajuan nama kepada Presiden harus minta dulu masukan-masukan dari Wanjakti Polri, karena yang paling tahu sebetulnya siapa jenderal siapa yang pantas menjadi Kapolri ke depan adalah memang hasil masukan daripada Wanjakti. Karena kalau kita mendapatkan masukan-masukan dari Wanjakti tentunya itu rekam jejaknya akan kaya ya. Karena kita akan tahu bagaimana calon ini mulai menjabat sebagai anggota Polri sampai menjadi bintang 3, saya kira di situ sudah ada. Pak Abu, berapa banyak fraksi di DPR, di Komisi 3, khususnya di Komisi Anda yang mendukung untuk pergantian Kapolri, dan berapa banyak yang justru ingin mempertahankan Pak Badrodin dengan cara memperpanjang masa jabatannya? Belum jelas. Belum jelas? Enggak ada. Kalau fraksi Anda udah jelas-jelas untuk mendukung pergantian, seperti itu? Kalau saya lihat pergantian dan perpanjangan, kita lihat situasi. Ya. Dan kita perlu analisa bersama. Gitu, bahwa sesungguhnya perpanjangan ada plus minusnya, pergantian itu yang terbaik, ya toh. Nah, perpanjangan ini kan artinya ada sesuatu hal, ya sesuai undang-undang, misalkan karena boleh perpanjangan 58 sampai 60. Ya toh, sesuai aturan. Dan itu pun juga ada aturannya juga yang menyatakan bahwa sesungguhnya harus ada hal-hal yang sifatnya fungsional, bukan struktural. Keahlian khusus dari seseorang yang akan diperpanjang. Ya. Nah, keahlian khusus itulah yang harus didetailkan. Nah, kira-kira apa benar ada situasi seperti itu? Tapi intinya kalau menurut kami sih sebenarnya ya tergantung user, gitu.
Presiden maunya kemana ini? Artinya Gitu. kalau Presiden ingin memperpanjang, Komisi 3 oke-oke saja, seperti itu. Pasti akan terjadi perdebatan dulu, nggak ada istilah oke-oke dulu tuh nggak ada. Di DPR tuh nggak ada situasi begitu kayak sayonara gitu, nggak ada. Presiden bilang kayak begitu pasti suasana ini akan terjadi perdebatan dan dialog. Waktu udah sangat singkat, tanggal 24 beliau sudah selesai. Selayaknya 20 hari atau sebelumnya sudah Masuk ke DPR. masuk ke DPR. Sampai saat ini belum terdengar. diterima, ya. Tetapi ada satu usaha menggambarkan perpanjangan itu sangat kuat, ya. Perpanjangan isu sangat kuat. Nah, cuman permasalahannya nanti kalau perpanjangan. Apa yang tanda-tanda yang bisa Anda baca sehingga Anda mengatakan perpanjangan itu sangat kuat sinyalnya? Pertemuan antara Pak Luhut dengan Kompolnas, terus bahasa-bahasa dari Kapolri, itu kelihatan sekali. Nah, tapi memang kita harus melihat lembaga ini, ya. Lembaga ini kan juga perlu ada pengkaderan, perlu ada jangan sampai terjadi stuck generasi. Baik. Gitu. Pak Refli, dari sisi tata negara, apa manfaat dan juga kerugiannya jika memang benar Presiden, tadi seperti Pak Abu bilang, akan memperpanjang masa jabatan Pak Badrodin? Nah, saya kan ditanya soal yang begini, tetapi kan kita kan tidak mau terus terang saja, ya kan? Permasalahannya kan kita tahu bahwa setelah Badrodin Haiti, seolah-olah waiting listnya harus Budi Gunawan. Betul. Kan begitu. Kalau tidak Budi Gunawan, Budi Waseso, kan begitu. Dan kita tahu bahwa kemarin kan gonjang-ganjingnya luar biasa terhadap dua sosok nama ini, ya. Masih ada nama-nama lain lah. Ya, tetapi paling dua yang terkuat adalah paling itu. tidak itu, ya, karena terah dan kemudian backup dari partai politik, the ruling party, partai politik pendukung, kan begitu. Nah, tetapi memang yang menjadi persoalan adalah Presiden seolah-olah di fait accompli, ya, di fait accompli, kalau tidak BH Badrodin Haiti harus ini. Nah, padahal kalau kita bicara tadi perspektif user, ya, kita ini menurut saya paradigmanya sudah keliru dalam memandang jabatan Kapolri ini. Apa yang keliru, Pak Refli? Dan polisi. Jadi kita masih menganggap polisi itu seperti angkatan bersenjata. Padahal sudah pisah dari ABRI 16 Padahal tahun sudah lalu. pisah dari ABRI sudah beberapa tahun yang lalu. Karena kita masih memandangnya sebagai angkatan bagian dari angkatan bersenjata, maka kemudian kita berpikir tentang regenerasi, kohesivitas dan lain sebagainya. Padahal polisi dari dalam undang-undang polisi yang baru itu yang diutamakan adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Ya. Bahkan penegakan hukum misalnya itu malah yang terakhir begitu. Nah, sehingga sesungguhnya dia harus menjadi alat bagi presiden untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dan sebenarnya dia sipil saja, dia sipil bersenjata. Tetapi gaya pendekatan kita itu masih gaya pendekatan militeristik dalam termasuk gaya pendekatan dari anggota DPR. Saya tidak mau ngomong begitu. Saya bilang kita saja, ya kan? Artinya kita ini juga ahli, ya, juga pengamat, juga Kompolnas mungkin yang masih memandang ini adalah sebuah angkatan bersenjata yang harus dijaga kohesivitasnya. Yang kalau tidak dijaga nanti senjatanya bisa kemana-mana. Nah, ini yang menurut saya kekeliruan yang kita harus perbaiki bersama. Nah, saya bandingkan misalnya dengan jabatan Jaksa Agung. Kalau kita bicara di area penegakan hukum, Presiden itu memiliki dua pistol, dua senjata. Ya. Di satu sisi dia punya Kapolri dan di sisi lain dia punya Jaksa Agung. Dua-duanya adalah law enforcer, penegak hukum. Jaksa Agung saja itu jangankan yang aktif, yang pensiun pun masih bisa, ya. Jangankan yang cuma perpanjangan. Kita tahu Basrip Arif kemarin sudah pensiun Ditarik sebagai lagi, jaksa, ditarik dan menjadi Jaksa Agung. Ya, tapi dampaknya di kejaksaan jadi nggak bagus. Polisi misalnya, ya. Polisi misalnya, ya tadi saya bilang, cara pendekatan yang tadi, pengelompokan, regenerasi dan lain sebagainya. Artinya seseorang atau purnawirawan bisa diangkat sebagai Kapolri lagi, seperti itu? Ya, kita memang tidak sampai ke sana. Saya hanya ingin menyatakan, kalau misalnya Presiden membutuhkan perpanjangan, ya, menurut saya tadi tergantung user. Tetapi kalau kita mau jujur, kan sebenarnya kan Presiden mau menghindari dari gugatan-gugatan untuk menjadikan seseorang sebagai next Kapolri. Padahal seseorang tersebut barangkali tidak dikehendaki oleh Jokowi atau barangkali tidak populer untuk diangkat sebagai Kapolri oleh misalnya pandangan beberapa kelompok masyarakat. Artinya kalau kita menarik lagi ke Januari 2015 ketika menurut Anda Presiden Jokowi ketika itu menjalankan politik santun di mana menunda pelantikan BG dan mengangkat PLT adalah Jenderal Badrodin Haiti, akankah cerita yang sama akan terulang lagi hari ini? Ya sangat mungkin kan pada waktu itu kan Jokowi harus berpirau melawan ombak kan begini-begini. Karena dia membutuhkan yang namanya balancing power. Di satu sisi partai pengusungnya itu justru yang paling kuat untuk mendorong dia mengambil keputusan.
tapi di sisi lain kelompok civil society tidak menginginkan ya. Nah sekarang kalau kita lihat politik, hampir semua partai politik kan berada di belakang Presiden Jokowi. Jadi menurut saya jauh lebih mudah bagi Pak Presiden ini untuk berhadapan dengan siapapun yang ingin memaksakan kehendak kepada Presiden. Tinggal kita lihat bersama apakah Presiden cukup percaya diri untuk menentukan pilihannya sendiri dalam menentukan siapa sesungguhnya yang akan menjadi Kapolri berikutnya ataukah akan memperpanjangnya. Talk to Anyus akan segera kembali sesaat lagi.